Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat ya. Amin amin ya robbal alamin. Nah guys, perkenalkan nama saya Cici Putri Utami, NIM 18022157. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Nah guys, di video kali ini saya bakal membuat tentang video pembelajaran BDR. Nah, pada mata pelajaran studi sosial anak usia dini pada pertemuan 15. Nah, dosen pengampu mata kuliah studi sosial anak usia dini ialah dosen Ibu Serly Marlina MPD. Nah, baiklah, dapat diketahui apa itu BDR. Nah, BDR itu artinya belajar dari rumah. Nah guys, BDR itu kan belajar dari rumah. Jadi semua data tentang anak itu disimpan dalam portofolio yang berdasarkan urutan tanggal dan identitas. Yang artinya adanya nama anak, usia anak. Dan kemudian kumpulan data tersebut dapat berupa hasil karya anak, foto anak, rekaman suara anak, kegiatan video anak, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi, semua hasil karya anak, video anak, rekaman suara anak, foto anak, itu didapatkan dari orang tua anak pada saat orang tua main bersama anaknya di rumah. Nah, jadi dapat diketahui BDR itu memiliki tujuan loh. Nah, tujuan dari BDR itu artinya agar anak belajar dari rumah sehingga kesempatan mereka untuk berkumpul dalam bentuk kerumunan dapat dicegah. Dan karena itu peluang penyebaran bisa dihambat. Nah, sekarang kan lagi masa pandemi. Jadi pada masa pandemi ini memaksakan kegiatan belajar tatap muka di sekolah itu dihentikan dan digunakan serta digantikan dengan belajar dari rumah atau BDR, termasuk bagi pendidikan anak usia dini. Untuk itu, maka guru harus siap dengan strategi yang tepat agar anak tetap dengan menggunakan kegiatan belajar dari rumah. Nah, betapa penting sih pendidikan PAUD itu? Nah, dapat dilihat itu pendidikan PAUD itu sangat penting sekali. Karena apa? Karena pada usia tersebut merupakan periode emas atau golden age yang bagi tumbuh kembang dan perkembangan anak itu sangat pesat sekali guys. Jadi pendidikan dasar dapat memberikan dasar-dasar untuk dapat mengikuti pendidikan pada tingkat selanjutnya. Karena pada hakikatnya keberhasilan dilandasi dari pendidikan dasar. Nah, BDR itu menuntut orang tua berperan aktif untuk kelangsungan keberhasilan anak-anak dan memperhatikan tumbuh kembang anak dalam pengasuhan, pembelajaran, dan ikut membantu tugas-tugas anak yang diberikan oleh guru atau sekolah secara daring. Karena anak-anak tersebut belum bisa untuk mandiri dan masih perlu dibantu untuk mengirim dan mengakses tugas-tugas dari sekolah agar anak didik tersebut tetap bisa beraktivitas, berinovasi, dan interaksi dengan lingkungan atau sekitarnya. Misalnya anak itu menanam, berkebun, beternak, dan bersih-bersih, maupun edukasi yang sesuai dengan usia anak masing-masing. Nah, BDR itu yang relatif cukup lama, maka orang tua harus waspada untuk selalu mengontrol permainan anak. Nah, permainan sekarang itu kan sudah mengarah pada permainan digital dengan menggunakan gadget. Nah, usahakan orang tua untuk bisa ikut mendampingi dan mengawasi anak-anaknya. Orang tua
itu ialah yang pertama kali bertanggung jawab untuk anaknya, baik secara rohani, kesejahteraan anak, jasmani maupun sosial. Oleh sebab itu, orang tua juga bisa menjadi motivator bagi anak dan memberikan stimulasi dalam permainan sesuai dengan usia anak. Nah, peran orang tua itu semakin besar pada pendidikan anaknya karena harus dilakukan di rumah. Maka semua kegiatan juga harus dilakukan di rumah tersebut. Nah, untuk memulai kegiatan pada pendidikan anak usia dini antara lain yaitu yang pertama ya, itu mengenalkan huruf dengan magnet kulkas. Contohnya, minimal 5 huruf per hari itu menggunakan magnet kulkas dan minta anak itu untuk menebak huruf yang telah orang tua kenalkan. Dan yang kedua itu mengenalkan warna, bentuk, dan anggota tubuh. Nah, misalnya orang tua mengajak anak untuk mengobrol bersama, misalnya menanyakan, ini warna apa nak, katanya. Terus orang tua juga bisa mengenalkan, ini loh warna pink, warna hijau, warna kuning, warna ungu, warna hitam, dan sebagainya. Dan lalu orang tua juga bisa mengenalkan bentuk dari benda dan juga macam-macam dari anggota tubuh atau anggota tubuh sekitarnya. Dan yang ketiga itu menggambar dan mewarnai dengan krayon. Contohnya, siapkan kertas dan krayon yang cukup besar. Biarkan anak-anak itu mencoret sesuai imajinasi atau mewarnai gambar yang telah disediakan. Dan yang keempat itu bermain balok atau bermain puzzle. Nah, bermain balok dan bermain puzzle. Contohnya, untuk melatih daya konsentrasi anak, orang tua itu mendampingi anak untuk mengenalkan tentang pentingnya kesabaran dalam permainan. Dan yang kelima itu menghias kartu. Nah, contohnya itu menghias kartu atau kartu ucapan dari kegiatan menggambar, menglem, dan menempelkan gambar tersebut. Nah, dapat dilihat dari rencana pelaksanaan pembelajaran harian atau RPPH pada BDR. Nah, temanya itu misalnya tentang lingkunganku, subtemanya itu keluargaku. Jadi kompetensi dasarnya itu yang pertama itu mempercayai adanya Tuhan melalui ciptaannya. Dan yang kedua itu memiliki perilaku yang mencerminkan hidup sehat. Dan yang ketiga itu mengenal teknologi sederhana. Dan yang keempat baru kita menggunakan teknologi yang sederhana tersebut. Nah, kalau dilihat dari indikatornya, indikator yang pertama itu bersyukur atas ciptaan Tuhan. Dan yang kedua, terbiasa bersama anggota keluarganya. Dan yang ketiga, mengetahui anggota keluarganya dan tujuannya. Tujuannya itu dari RPPH BDR itu ialah yang pertama, anak bersyukur atas ciptaan Tuhan. Yang kedua, anak bisa membedakan mana ayah, mana ibu, dan mana kakak, mana adik, serta kakek, nenek, dan lain-lainnya. Dan yang ketiga, anak mengetahui bahwa tanaman itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, anak dapat mengetahui keluarganya di sekitarnya. Dan materi dari kegiatannya itu ialah yang pertama, memperkenalkan kepada anak bahwa keluarga adalah ciptaan Tuhan. Dan yang kedua, memberitahu anak bahwa keluarga itu penting dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, memberitahu anak bahwa keluarga di sekitarnya mempunyai banyak peran. Nah, kalau dari sumber belajarnya itu
dari RPPH BDR itu sumber belajarnya itu bisa melalui video WhatsApp, teks yang dikirim di WhatsApp, di grup WhatsApp ya. Dan metode strateginya itu ialah dengan pemberian tugas dan juga bisa praktek langsung. Dan pelaksanaannya itu yang pertama pembukaan. Pembukaannya itu misalnya guru mengucapkan salam. Yang kedua guru mengajak anak berdoa sebelum belajar. Dan yang ketiga guru mengisi daftar hadir. Dan yang keempat guru mengemukakan tujuan dari RPPH dan BDR tersebut yang dibuat oleh guru. Dan yang kedua itu ada kegiatan inti. Nah, kegiatan inti ini dari RPPH BDR ini ialah anak mengamati bahan-bahan yang diberikan gurunya. Yang kedua, anak bertanya kepada gurunya. Yang ketiga, anak bersama orang tua melihat dan mengamati video atau teks atau gambar yang dikirim gurunya. Dan yang keempat, kegiatan anak dalam belajar bersama keluarga di rumah itu didokumentasikan dalam bentuk video atau foto. Dan yang kelima itu setelah kegiatan BDR selesai, maka orang tua harus membantu anak untuk mengirim tugas ke gurunya. Dan yang ketiga itu ada kegiatan penutup. Nah, di mana kegiatan penutup ini yang pertama itu bagaimana guru tuh menanyakan perasaan anak setelah melakukan kegiatan. Nah, guru tuh harus menanyakan perasaan anak setelah melakukan kegiatan. Perasaannya tuh gimana? Contohnya perasaan anak itu gembira, bahagia, senang, atau juga bisa bahagia gitu ketemu sama teman-temannya melalui video call di WhatsApp gitu. Dan yang kedua, guru harus bercerita pendek tentang pesan-pesan dari kegiatan tersebut. Dan yang ketiga, guru memberikan informasi kegiatan untuk besok hari. Nah, guru harus menyampaikan informasi. Nah, besok kita belajar tentang ini loh, tentang itu loh. Kayak gitu. Nah, dan yang terakhir, baru guru berdoa. Guru itu mengajak anak untuk berdoa setelah belajar. Nah, bagaimana sih teknik penilaiannya itu? Teknik penilaiannya itu ialah yang pertama dengan melihat catatan hasil karya anak. Dan yang kedua itu catatan anekdot. Dan yang ketiga itu dengan menggunakan checklist. Nah, kayak gitu guys. Nah, jadi kayak gitu contoh RPPH BDR. Nah, sekarang itu masuk kepada materi selanjutnya. Nah, khusus anak PAUD, meski di rumah tetap harus belajar. Tetapi, belajar yang asik atau bermain itu harus ada unsur pembelajarannya. Tak hanya itu saja guys, lingkungan juga berpengaruh untuk bermain anak. Nah, apa saja sih yang harus dilakukan untuk menciptakan lingkungan bermain yang nyaman bagi anak? Apa saja guys? Nah, yang pertama nih, itu area yang nyaman bagi anak. Dan yang kedua, itu hindari kebisingan. Dan yang ketiga, itu diskusi dengan anak. Yang keempat, itu utamakan kesehatan anak. Karena kesehatan anak itu sangat penting sekali. Dan yang kelima atau yang terakhir, itu sediakan alat-alat bermain untuk anak. Agar anak itu nyaman dalam melakukan kegiatan. Nah, kalau dilihat dari pengertian penilaian nih. Nah, penilaian adalah proses pengukuran hasil kegiatan belajar anak. Penilaian dilaksanakan berdasarkan gambaran atau informasi tentang perkembangan anak didik yang diperoleh dari penilaian tertentu. Nah, adapun bentuk-bentuk penilaian yang merupakan alternatif pilihan yang dapat
dilakukan guru untuk menilai perkembangan anak didiknya, yaitu yang pertama, penilaian dengan menggunakan simbol. Nah, cara penilaian. Dalam melaksanakan penilaian dengan menggunakan simbol, guru dapat memakai cara penilaian berupa observasi. Nah, apa sih pengertian observasi? Nah, observasi ini adalah cara pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap sikap, perilaku, dan berbagai kemampuan yang ditunjukkan anak. Dan yang kedua itu catatan anekdot. Nah, catatan anekdot itu adalah cara pengumpulan data melalui kegiatan langsung tentang sikap dan perilaku anak yang muncul secara tiba-tiba atau peristiwa yang terjadi secara insidental. Dan yang ketiga itu adanya percakapan. Nah, di sini percakapan adalah artinya cara pengumpulan data dengan interaksi lisan untuk mendapatkan informasi tentang pengetahuan atau penalaran anak mengenal sesuatu hal tersebut. Dan yang keempat itu penugasan. Penugasan adalah cara pengumpulan data melalui pemberian tugas yang harus dikerjakan anak didik dalam waktu tertentu, baik secara perorangan atau dengan kelompok. Dan yang kelima atau yang terakhir itu unjuk kerja. Nah, unjuk kerja di sini pengertiannya adalah cara pengumpulan data yang menuntut anak didik untuk melakukan tugas dalam perbuatan yang dapat diamati, misalnya dalam praktek menyanyi, praktek olahraga, dan praktek lainnya. Praktek menyanyi itu juga bisa diamati, praktek olahraga, dan lain-lainnya. Dan dapat dilihat dari 5 tersebut itu merupakan bentuk-bentuk penilaian yang merupakan alternatif pilihan yang dapat digunakan oleh guru untuk menilai perkembangan anak didiknya. Itu ada 5 yang sudah saya sebutkan. Baiklah guys, sampai di sini video dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen saya, Ibu Serli Marlina MPD. Ibu Serli Marlina MPD, terima kasih banyak atas waktunya. Dan kepada teman-teman, terima kasih telah menonton dari video YouTube saya. Dan jangan lupa like, subscribe, comment, and share channel YouTube Cici Putri Utami. Dan mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan, atau kata-kata dari video yang saya buat ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada Ibu Serli Marlina MPD dan teman-teman semuanya. Sekianlah video dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu guys di channel YouTube selanjutnya.